sebagai dasar tausiah kita pagi ini, kode ulah siman, nyaman dada ini menelpon, dan tu harus ke kampung jua pagi. Itu harus yang boleh siman nama mereka. Ini kemudian bapak-bapak, surah nomor 23 ayat 99 dan ayat 100. Kemudian ada hadis Nabi tadi, kita baca artinya. Hingga apabila datang malaikat maut kepada orang kafir. Kalau malaikat maut datang ke mengajar. Ada orang kafir tadi, qala rabbirji'un, berkata dia, kembalikan kesehatan saya normal seperti biasa, jangan matian aku dulu atau kesenya. Qala mengeceknya rabbirji'un, jadi membananya jangan dimatian saat itu. Nyajawe di Allah kamanga wa'ang, tapi itu tidak ada dalam Quran kamanga. Tapi andai kan terjadi seperti itu, la'alli, ya kan, kata orang kafir tadi, semoga aku a'malu salihan fima taraktu, semoga ambo dapat balik menebus amal-amal saleh yang tertinggal, yang seharusnya dulu ambo kerajukan kutiko ambo sehat wal afiat, tapi ambo pajudi padu ayam, ya kan, mengicen suara azan sama jogonggongan anjing, ya kan, banyak kerajuan bonan nan salah. Jadi kini ambo sadar, ambo kawawali melakukan amal-amal saleh, menjapui nanti tinggal tarak tu, nan ambo tinggal dulu, ya kan? Apa kata Allah kepada orang tadi? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha, yang engkau ucapkan itu, kalimatun huwa qailuha, tu pamani-mani mulut sedunia. Yang menciptakan kamu itu saya. Bagaimana karaktermu, sifatmu, tabiatmu, peranganmu, saya tahu benar, kata Allah. Andaikan saya sehatkan kamu kembali, kemudian engkau hidup seperti biasa, dan engkau kecean tadi bohong saja. Parangnya lamuang tu balik. Makanya tidak bisa permohonan ini dikabulkan oleh Allah. Boleh hamba mengecek ibu-ibu. Siapa masuk jangan dicari. Kamu jangan. Mengata lambik nanti kau. Aku masuk aja lah mencari lagi. Nah, kamu tu mencari kombo. Kalau tidak nampak mencari ustaz, YouTube saya tonton. Tidak. Ini jangan cari kena lain. Baik dah. Nah, aku masuk dulu jalan mencari lagi. Kalau orang tak masuk, aku jalan je talam. Baca salam dah. Sudah juga salam itu orang duduk tu saja. Kata mata ganggu ustaz ni. Iya. Kalau acara lah mulai, awak terlambat tiba, tidak boleh membaca salam, dikerinci. Karena beku orang menjawab. Orang menjawab tu menjawab saja. Nah, tak bisa. Dia ni yang salah. Apa jawab Allah sesudah itu? Wa min waraihim, di depanmu sudah saya sediakan barzakhun, kubur, yang engkau akan tinggal di sana setelah mati, ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Nah, pertanyaannya, hari kiamat sarantak jo hari berbangkit atau berdahulu bergudian? Enggak baca Quran sendiri.
Kamu kecilnya. Iya. Iya. Bukan berang dah. Kena berang. Hari kiamat itu hancurnya alam semesta ini. Iya kan? Kalau kita lihat orang pasangan dan tabanan dan mati itu pasti hari kiamat gitu. Padahal itu belum kiamat. Betul orang karena melalui gunung Semeru. Orang yang karena itu kiamat hari itu. Tapi hari belum kiamat. Ibu-ibu bapak Allah berjalan-jalan ke Semeru itu saja melatui. Apa lagi dah tadi? Jawab putar-putar kampung juga. Bawa wirid wisata namanya. Iya kan? Atau bawa ustaz. Mengaji atau jalan tu. Ustaz tu dia lain orang bayi tak minta ke jemaah lo seotul. Betul. Dia lain orang membayi. Nomor betul Ibu bapak yang terhormat, kece orang Allah balik sinan bantu itu jo Gunung Semeru tu tak ada perubahan. Tapi kalau kiamat nanti watakunul jibalu kal ihnil manfus, seluruh gunung-gunung bertaburan seperti bulu ditiup. Dahsyatnya kiamat. Ayatnya banyak. Ya kan? Setelah itu apa? Izas sama'um fatarat. Apabila langit runtuh atau kiamat. Langit runtuh ke bawah. Ya kan? Sudah tahu ya? Wa idzal biharu fujiran. Seluruh air laut tumpah ke daratan. Tidak ada yang tinggi itu Pak. Tidak ada yang tinggi. Ada apa yang tinggi? Hilang de ombak. Wa idzal kawakibun tatharat. Apabila bintang-bintang berjatuhan. Kini lah tanggal berapa Cok? Saban. Tanggal tanggal sampai balik nanti tu bulan tu boleh tu. Ya kan? Kemudian kita cari cahaya bulan tu ada bedanya jo cahaya matahari. Kalau cahaya matahari sakit matahari nyo. Jola cahaya matahari itu tu indah tertantang matahari itu. Karena apa? Dia api. Bulan bang lama saya mencari. Karena dia tanah bulan itu. Nyoba cahaya itu pantulan dari cahaya matahari. Karena bulan itu sama je bumi kok. Bang kalau tidak ada orang sana, di sana tidak ada air dan oksigen. Sumber hidup pertama itu air, dia bangun apa ya ke bulan tu? Mati itu sana. Armstrong tu nyoba selalu ketel dulu. Pakaian itu tidak tanggung. Ambo kalau pergi mengaji Jonda dulu, bentuk Armstrong tu kecil orang. Walili cipoku jo sorban tu, jaket golam. Nah, ini tak boleh ada anaknya. Dia lagi ego. Kami hantar saya leci. Tak ada lebih syukur dia malam dan tak ada. Jadi nyoba dulu sampai ke bulan tu oksigen jual iya kata. Jadi jangan betul-betul ciptolog kan membuat perunas di bulan lain. Tak mungkin. Nah, kalau bintang kan ketik-ketik nampak di mata tu. Bang ketik-ketiknya jauh. Jauh tinggi. Tapi nyo menggari-gari itu Pak. Karena nyo cahaya pula api lo. Bahkan bintang itu yang kita lihat kecil itu ada besarnya 1 triliun kali besarnya matahari kita. Allahu Akbar. 1 triliun kali gadang matahari awak. Satunya bintang di langit itu bisa dihitung. Bilanglah bintang di langit, papahlah kasih di pantai. Ahli matematik manapun tidak akan bisa menghitung bintang di langit itu karena banyaknya. Itu semuanya api. Jauh lebih besar dari matahari.
Keci Allah, wa idzal kawakibun tasarak, bintang-bintang itu berjatuhan. Nyempok kampung jual, nyempok pengadilan, nyempok Limawani, nyempok rumah Juyuang, nyempok rumah Ustaz Rizwan, kuat doyo rumah tu baru nyempok. Dahsyat tak hari kiamat? Dahsyat. Tapi kita nak ada dulu. Itulah keberuntungan awak ni orang Islam, orang beriman yang meninggal pas hari kiamat tu kafir saja. Orang mukmin sudah dimatikan oleh Allah dengan angin lembut, ya kan? Dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kalau cahaya sudah nak doleh, direhab di Allah dulu. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, baralah maunya. Allahul ladzi, tak tahu tu nak cari Qurannya sama. Cari Al-Quran. Kamu tu mah. Ini apa tu? Kamu yang bilang. Sama. Lain tak talon sonat tu menjadi manput. Mungkin lu matamu dia cari Al-Quran. Tu tak matamu kok lain matamu tak tahu artinya. Iya. Kalau dia tak tahu artinya tu tak jadi kawan. Dalam surah Sajadah tadi tu banyak lain mah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fi sittati ayyam, 6 masa. Yang semasa itu kata orang astronomi 1 miliar tahun. 6 masa 6 miliar tahun baru bumi itu ideal untuk dihuni. Jadi kun fayakunnya 6 miliar tahun. Sebab ketika diciptakan itu pecah, dia panas. Sama coba si dibakar orang Singapura. Kalau panen itu tanahnya baru bisa dihuni. Didinginan dia Allah jahil. Makanya Allah menyebut dalam Quran yang makhluk hidup ini semuanya berasal dari air, termasuk awak. Wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu mimma'in mahin. Dimulai kejadian manusia itu dari tanah. Nan dari tanah tuana cik Nabi Adam. Nan Siti awala dari tulang rusuknya. Nan awak mimma imahin. Jalan lo jogo boleh jale kaji. Saya apa dari lima mani kalau dia awal lo. Jalan lo jo. Pantai. Iya kan? Kemudian dilanjutkan kejadian manusia itu dari air yang hina, mimma imain. Jadi awak dari air. Atau ke manusia atau kalau lama kerajo lama mengicip nyawa tunggu dia kiai. Tak pernah sekali yo nanti tak tunggu dia. Pembina dulu. Akan usaha saja tu nanti diciptakan Allah tu di kiamat. Atau di pelo Allah balik, di rehab di Allah balik. Abarak kalamunya orang dalam kubur tu. Ada paling lama dalam kubur sampai Indonesia. Ada orang menjawab Nabi Adam salah pak. Nampak yang lama dalam kubur Habil. Karena itu orang mati pertama. Dibunuh dek udahnya Kabil. Jadi orang beradik kakak anak Nabi hanya bunuh aja dia. Apa dah orang lupa juga. Dan orang Nabi seorang. Kalau tanah cekak bunuh, ya kan? Sedangkan anak Nabi dia terus itu. Tapi si Habil itu keuntungannya, inyo mati syahid. Bangku mati syahid, nyo anak patuh ke Allah. Nyo kan disuruh berkorban mah. Hanya cari jawi narancak. Ya kan? Bedanya di buk jawi rancak, orang rancak.
Kalau Jawi rancak, dia ambil duduk ke bola Jawi, nya tujuan dia ya, bah Jawi rancak. Pertama kaniang yang kau busuk, ya kan? Sudah tu tanduknya nak panjang mana? Sana elok, badannya panjang kelakang melantik punggungnya apa? Kemudian daging paunya tabak, ikunya telepet ke tanah ujungnya, kukunya tunggang, sungu botok, bibir lebe makan camak. Kalau orang sungu botok, bibir lebe makan camak, masih orang boleh. Tapi kalau Jawi itu ada. Sebab nak bangun dah diam. Kalau Jawi kok kurus ada. Di sihabilnya cari Jawi nerancak. Diterima oleh Allah. Di mana ayatnya bisa dicari Ustaz? Surah Al-Maidah ayat 27. Fatuqbila min ahadihima, diterima oleh Allah korban si Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima korban si Habil karena namburu nanya korban. Hanya bunuhlah dia. Atau kau mati syahid. Lama nanya dalam kubur nak bahan, nyo tak diazab malaikat. Lama di dalam kubur itu pada sampai hari berbangkit. Lah kiamat lah rusak dipelok oleh Allah balik, baru keluar awak. Asal tak keluar, berbunyi lo trompet nan kedua. Lalu ibu dia nak mau bikin cien. Kaum muslimin, para jemaah yang berhormat, ibu-ibu dan bapak-bapak, awak orang mukmin ditanya aja dalam kubur itu. Sebab ada ayatnya. Gadang awak membuat dosa dicatat Allah. Ketek membuat dosa dicatat Allah. Gadang membuat balok dicatat. Ketek dicatat. Semuanya itu walaupun sebesar biji zarah akan diperhitungkan. Jadi tidak ada kita yang terlepas dari hisab itu kecuali orang syahid. Orang syahid masuk surga tanpa hisab. Awak kalau tahu entah mati syahid, entah segala macam jadi lah. Ya kan? Tapi berusahalah kita jadi orang baik. Yang baik itu pas-lasannya dari Allah juga yang baik. Itu taruhin hadis tadi. Ketika mayat terbaring di dalam kubur, disuruh oleh Allah malaikat menanya, "Iza utiya min qibali raksi." Ketika malaikat datang untuk mengazab kepalanya, dafa'atut tilawatul Quran, dibela oleh bacaan Al-Quran. Ibu-ibu tadi sudah salat tahajud membaca Quran. Saya indah-indahnya 3 ayat saya atau 3 surah pendek. Kemudian usahakan setiap hari menghafal Al-Quran. Tiada hidup, tiada waktu, tiada menit dan detik tanpa membaca Al-Quran. Ya kan? Karena kita didatanginya, dibelanya ketika di kepala kita akan diazab. Dibela oleh bacaan Al-Quran. Agunanya Al-Quran dihafallah. Kalau jampang atau awak rabun tiba-tiba butuh, bisa tak? Bisa. Ibu Williaman bisa atau awak rabun tiba-tiba. Lebih-lebih orang punya gigi gula pak. Kuindak giginya, kuindak kakinya potong-potong ditarik busuk. Kuindak kanan ginjal, kuindak stroke. Kalau indak mata butuh. Itu bayarnya sakit gula. Yang dua sakit gini, yang sakit gula je, sakit gula je. Jadi kalau mata kita buta tiba-tiba, ayat yang sudah hafal itu segitu ulang-ulang baca. Sekarang walaupun awak tak butuh, banyak dia awak hafal ayat Quran. Jalan kau kan macet segini. Banyak orang kalau tidak berhubungan dengan Allah dalam situasi jalan yang sempit itu, sumpek,
Inyo kalamian. Kadang-kadang ndak bawa-bawaannya di orang, cuma nyo tak kajui je, hanya bikin orang baru. Tak kajuinya baru bikin orang. Itu orang tak baca Quran. Ya kan? Kalau orang baca Quran tak akan bicara begitu. Sebab kalau disabui orang baru, orang disabui orang baru itu sama bentuk ya. Dan tukang sabui ala. Baru pula. Tapi kalau kita membaca Al-Quran di atas mobil itu sedang nyetir, hati kita akan tentram. Di atas motor juga begitu. Pendek saja dia ayat Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Atau inna a'tayna. Jangan kata-kata lain disebut dan tertutup. Bila istighfar, bila zikir, malah mendaki surga. Disuruh awak membaca Allahu Akbar menurut surga. Mendatang. Pokoknya kata-kata yang baik yang menghubungkan diri kita dengan Allah. Apakah kaum muslimin Al-Quran itu ada fungsi yang lain? Cie huruf 10 baru. Ibu-ibu, Allah menghitung Alhamdulillah Rabbil Alamin sejak dari alif itu sampai nun di belakang berapa hurufnya? Mbak tanya maksudnya, Mbak tidak pernah menghitung. Ini kan? Sabul cie huruf itu 10 baru. Dan kemudian Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Obat penawar dan rahmat. Bu, ada orang latih ketiduran saya dirawat di anaknya. Tapi yang lebih 3 tulang saya. Tidak bisa kamar-kamar. Buang ia di pada sediana sedang dia lejo perala. Tapi setiap kawannya datang, padahal umurnya sudah 93, tentu dia wajah. Jangan ya. Maafkan aku ya bola sakit-sakit. Si anak sana tak tahu, yang tahu dan tahu yang nyolong kawan-kawan. Kenapa? Karena dia rajin baca Quran. Jadi memorinya itu disehatkan ya Allah. Tetaplah baca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Ada orang umurnya baru 58 tahun, dokter spesialis bedah kepala. Namanya nak kita sabuyan, ya kan? Kalau disabuyan namanya gaji aja. Itu umur 58 lah pikul. Nah, ambo diundang di kesatuan pengajian itu ke rumah bagaimana mengaji, anak kecil ada 58 tahun umur apa baru puasa. Tapi pun buang YPT, cara duduk di kursi pak, anu saya tidak tahu, ya kan? Bapak-bapak ternyata beliau walaupun dokter spesialis kan baik yang belajar sholat tidak pandai baca Quran. Jadi jangan disibukkan dengan ilmu dunia saja pekerjaan kita. Berorientasilah dengan ayat Al-Quran. Ya. Atau tanda-tanda orang kepikun tu kamu kecil. Iya. Kalau lah malih mandi balap-lap sebadan sore itu, atau tidak lama betul. Orang kagilo itu ya, tidak mau mandi. Karena apa? Orang gila itu jiwanya dikuasai jin. Jin kok dari api kok takut deh. Iya. Iya. Aduh nalap malih mandi. Nah. Tapi dia mandi tahu itu loh. Dalam kita dalam ini tak putih kulit. Yang sangat tidur lagi, yang sangat tidur lagi. Itu tanda-tanda orang kapikun. Orang yang suka baca Quran akan terjauh dari pikun. Sampai sini saya ceritanya tuh nanti harilah kiamat datanglah bacaan Al-Quran awal sebagai syafaat.
Itu Nabi yang ngecek number. Apa tonggoknya kadaun timbangan sebelah su. Itulah itu ngecek timbangan babas. Barek ke su. Apa kira-kira kalau barek? Surga. Masuk surga. Apa yang ke surga itu Pak? Al-Quran tadi satu sebagai syafaat membimbing awak meniti sirat. Sirat itu titisan jalan. Ya. Sirat itu Bu, di bawahnya neraka, sebelah kirinya surga. Orang yang dipapa Al-Quran itu Pak seperti kuda lari kencang. Kalau Nabi ya Rasul itu seperti kilat menyambar. Kalau awak seperti kuda lari kencang. Itu kan tak bagus. Aku kawan jauh saya berangkat ala terkuliah ke kisah. Dicoba jalan juiku jatuh ke seru kanar pot. Jadi orang menalu sudah mengaji lainnya lupa itu. Lanjut Pak. Di salah saya nanti go tadi kaji itu sudah. Yang ketiga tadi datang dari kepala, datang dari tangan, datang dari kaki. Tiba di pintu surga, nyosabui di malaikat. Ada ayatnya, ada wasifal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah tiba di pintu surga itu dibukakan pintunya oleh malaikat. Apa kata malaikat tadi? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah kamu, selamat kamu masuk ke surga beserta orang yang masuk. Kata siman jamaah lain. Iya kan? Wa qalu sadaqana waqta. Mengiciklah orang ke masuk surga. Ya Allah janji engkau benar. Nah, sana dalam surga. Nah, cik berdua. Yang kedua, nyuruh pindah di Allah mazhab kedua tangan. Idza utiya min qibali yadaihi, bangko yadaihi tangan kedua. Dafa'ahu sadaqah, dibelanya dari sedekahnya. Jadi kalau buat dia wirid mesti kati kali. Dia sedekah tu balasannya dan alun-alun oleh balasan biti baca Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali abba ambatat sabana sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah sama orang menanam satu biji tumbuh 7 tangkai. Dan setangkai berbuah 100 biji. 7 kali 100? 700. Jadi kalau kita isi 1000, ibu berapa tadi? Itu 700.000 baliknya Bu. Di balik Allah berbentuk piti itu saat-saat kita telah terlupa sedekah kita yang 1000 itu. Nyobalik Allah 700.000. Kalau 2.000 1.400.000. Kalau 5.000 3,5 juta. Kalau 10.000 7 juta. 10.000 sedekah 7 juta baliknya Allah. Pada saat kita tidak sadar akan dibalas oleh Allah. Tidak kita curigai sedekah waktu lain, ya kan? Tapi Allah membalas. Jadi jangan ragu bersedekah. Dibela dari tangan tu awak, di sedekah awak. Tidak jadi lo diazab sinana, ya kan? Idza utiya min qibali rijlaihi. Kemudian malaikat pindah kepada dua kaki rijlaihi. Ana terjadi dafa'ahul masiyu ilal masajid.
Ya kan, walaupun kaki itu salah, nyo tatap bayi kamu saji, anyo bela di sini. Yuk. Asal rasonya di jamaah musaji rasul pada pesalo. Yuk. Bang, kamu rajin baca Quran. Nan kedua rajin sedekah. Nan ketiga rajin salat berjamaah. Kalau laki-laki bertambah aja deh. Wajib mana ada laki-laki salat wajib berjamaah. Dasarnya warka'u ma'araki'in. Itu jamak pak, ruku lah kamu beserta orang ruku. Kalau tidak berjamaah awak seorang saya ruku. Tapi kalau berjamaah ada jihad dan salah. Kalau awak suku salat di rumah laki-laki, kau salat wajib betulnya pak. Itu kalau awak ditukar, kalau awak laki-laki salehah. Nah, sedangkan salehah itu apa tu? Bersih. Untuk bersih. Nama-nama minta izin dah. Iko hendaknya membelakang sekali. Kalau itu izinnya anak. Ya kan? Mungkin kami mengalih, mungkin kami biasa. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, teruslah kita membaca Quran, teruslah kita bersedekah, rajinlah kita salat berjamaah ke masjid. Dibela itu dek kaki dan selalu melangkah. Karena apa? Kita orang Islam ini tidak akan terlepas dari pertanyaan di dalam kubur. Kalau pertanyaan tidak terjawab, pasti kita itulah kecewa pagi. Ya kan? Habis pagi lah saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.